Chinese Pak itu. Chinese. Ya, sambil malah justru kita dapat informasi banyak tuh tentang apa ini, kenapa betul ya itu hak kamu karena pasti punya dasar ya. Saya juga umpamanya saya tidak percaya ya, saya juga punya dasar loh gitu. Soalnya kalau sering rapi sayangkan di Indonesia sekarang itu banyak orang itu kayak gini gitu. Ya, namanya menurut kepercayaan saya gitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi mereka sendiri yang mengkotak-kotakkan. Ya. Saya mencontohkan ya. Saya sendiri dalam kasanah budaya Jawa itu senang Pak sama selalu gaman-gaman zaman rumiyin itu loh. Keris, tombak itu biasa punya dan saya suka. Tapi kan di sisi lain mboten lajeng ngimani atau mengimankan bahwa itu ada sesuatu hal yang super power kan mboten. Karena saya ya memaknanya yang pertama itu peninggalan keluarga yang saya rawat lah. Ya mengenang kakek nenek saya yang dulu pernah memiliki kejayaan di masa lalu kan. Terus yang kedua ya juga itu hanya sebagian dari senjata saja. Bahkan kita itu seorang muslim itu di rumahnya wajib memiliki senjata kalau sewaktu-waktu ada panggilan kan seperti itu. Tapi kalau orang nggak tahu mungkin memanai ada suronan gitu. Ada suronan kudu dirawat, kudu di kenapa? Ruatan tuh. Terus itu dimandikan dan sebagainya. Saya simpel aja karena semua barang enggak cuma keris, mobil saya aja bahkan setiap bulan saya mandikan. Nah ini malah mempedak surotok harus setahun pisan nih. Kenapa dipermasalahkan kan seperti itu. Padahal orang sekarang bahkan untuk kaum Salafi Wahabi bahkan kaum orang-orang yang garis keras sekalipun bahkan sekarang itu mereka juga memegang pusaka tanpa disadari dan mereka itu ketika nggak pakai itu nggak mantap pergi kemana sebenarnya kan itu syirik bukan halusinasi frontal syirik yang radikal karena saya sendiri juga mengakui bahwa ketika saya mau kerja atau nggak usah kerja lah kalau kerja oke lah ini untuk alasannya untuk pekerjaan saya mau ke tempatnya Mas Amin saya mau ke tempatnya Aldi saya nggak bawa HP ini aja sudah deg-degan kok nek nang dalan bani bocor piye kok nek kentekan bensin piye kok nek ana alangan piye sebenarnya kan secara tidak langsung kan dia percaya bahwa ini super power Sudah menyelesaikan segala masalah. ya betul dia lupa itu di atasnya dia Yang siapa yang menyelesaikan menggerakkan segala dia yang menjaga dia lupa loh enggak betul Menurut dan itu sampai pernah dulu saya kurang lebih karena saya menganggap kalau orang yang mengkaji agama seperti itu biasanya mungkin saya tidak menuduh atau apa mungkin pemahamannya dia tentang agama ya baru sebatas di komunitasnya belum ketemu komunitas yang lain. Saya terus terang Pak, saya itu wongnya gelitis dan arti itu suka penasaran ya. Saya itu ketemu sama orang yang namanya Hizbut Tahrir dan saya masuk di dalam bahkan saya dulu pernah juga jadi ujung tombak dakwahnya Hizbut Tahrir di Magelang itu pentolan-pentolannya itu saya kenal semua dan saya mempunyai pemahaman yang mungkin agak lain dengan Mas Amin, Mas Ferry, Mas Ika. Dulu pemahaman saya bahwa kalau hukum itu tidak berlandaskan Islam maka itu adalah haram. Tapi juga selain itu karena saya juga ketemu banyak orang yang komunitas lainnya lama-lama ya saya lillahi ta'ala itu kan
sekarang yang mentakdirkan Indonesia menjadi negara Pancasila juga Gusti Allah. Dan Tanpa lain izinnya sebagainya. tidak mungkin terjadi. Betul. Dan yang menakdirkan Turki Ismani, sebuah superpower Islam di masa lalu, runtuh. Padahal khilafah Islamiyah menjadi 60 negara bagian, itu juga Gusti Allah. Karena kalau tidak ada acara itu, tidak ada keruntuhan khilafah Islamiyah, tidak ada pecahnya negara-negara, tidak ada negara itu berhukum sama negara-negara lokal seperti Indonesia Pancasila atau Cina komunis dan sebagainya, itu yang namanya akhir zaman gak datang Pak. Imam Mahdi ora lain-lain itu APKB kan. Karena syarat Imam Mahdi muncul itu adalah adanya kerusakan zaman, dan syarat kerusakan zaman itu adalah ketika hukumnya yang harusnya mungkin hukumnya Tuhan gitu dipakai dengan hukum manusia yang tidak sempurna. Nah itu lama-lama terjadi kerusakan, nggak sempurna satu sama lain, akhirnya terjadi perang dan lain sebagainya, keserakahan timbul seperti itu. Yang menjadi bahaya itu kan sebenarnya agama yang diterjemahkan atau ditafsirkan secara manusia. Jadi tidak betul-betul kita berserah dan betul-betul percaya bahwa katakanlah Al-Quran dan hadis itu yang kita anut. Kalau sekarang ini kan terjemahannya ayat per ayat. Masing-masing sendiri-sendiri. Kalau orang mengatakan jihad itu yang begini, ada berbeda lagi orang yang lain kan gitu. Betul. Ternyata mengajak orang yang jahat untuk menjadi baik, orang yang mursal menjadi baik. Betul. Itu juga jihad, bukan jihad sesama. Wah, kamu sudah tidak sejalan dengan kita, halal darahmu kan gitu. Betul. Padahal sama-sama muslimin gitu. Betul. Kan jadi aneh gitu. Loh, akhirnya kalau saya berpikir segala sesuatu yang masih diperdebatkan itu bukan kebenaran. Betul. Jadi kalau kita berdebat tentang agama, tentang ayat, berarti yang dipahami dan dimengerti mereka bukan kebenaran. Pola pikir masih otaknya sendiri, pola pikirnya mereka dan egonya. Iya. Saya pikir kalau kita menerjemahkan sesuatu dengan seperti itu ya nggak akan menemukan kebenaran kan. Betul. Akhirnya kita merasa paling benar gitu. Betul. Dan yang lain salah gitu. Betul. Tiga umpamanya kayak tadi Ustadz itu oke lah saya ngaji, tapi juga saya akan menyampaikan akan melihat apa yang disampaikan juga masuk di kita. Dan sepanjang saya mengikuti banyak ulama atau ustadz, saya sedikit banyak lebih banyak setuju sama Gus Bahar Rembang. Saya mencontohkan seperti itu. Beliau itu tidak pernah mempermasalahkan takaran iman seseorang dalam mengkaji Islam. Wong wis Islam wis apik. Yang pertama, kedua. Ya. Gus, niku nek salat nang pendak Jumat tok. Wis apik. Gelem salat Jumat tok iki wis apik dibandingkan wong sing ra salat kan ya. Misalnya ada kata-kata terus niku Islam KTP, wis bejo kuwi. Minimal KTP niki Islam. Kowe mau bayangke negara Indonesia 250 juta wong kuwi sebagai mayoritas Islam, kuwi penyumbang terbesar aset Islam di Indonesia adalah Islam KTP. Karena kalau dikaji tentang benar, sing mengkaji Islam dengan benar-benar itu dari 250 juta atau dari 100% mungkin hanya 30%. Lebih kurang lagi lah. Saniki Islam kisah kerja nang bank golek nasabah niku jelas bank riba. Gitu. Berarti kan masih dipertanyakan. Terus misalkan Islam tapi dong sholat dong ora, juga masih dipertanyakan. Makanya orang Arab itu juga heran dengan Indonesia.